Oke. Lihat. Pendifusian yang terakhir ya. Ini dia pakai penguraian padatan ya posisinya, sama falling liquid film ya di sini. Nah, ini kita beralih lagi ya dengan topik sebelumnya. Jadi ini liquid B mengalir ke dalam aliran laminar yang menuruni sebuah dinding vertikal yang ada di gambar 1891 di sini. Filmnya mulai cukup jauh dari dinding sehingga VZ hanya bergantung kepada dengan Y, di mana Z lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika posisinya 0 kurang dari Z kurang dari L dari dinding ya, posisi ini dilapisi oleh spesies A yang sedikit melarut di B. Jadi ini padatan A melarut ke dalam film falling. Jadi kalau bahasanya kayak serbuk mungkin ya, kalau di sini penguraiannya serbuk kalau bahasanya. Tapi di sini kecepatannya parabolik ya ceritanya, dan dia sudah sebutkan di sini. Karena ini agak sedikit melengkung nih posisinya. Ya, Oke, nah untuk jarak pendek di downstream atau arus bawah, spesies A tidak mendifusi sangat jauh ke dalam film falling ya, di mana A hanya hadir di lapisan batas yang sangat tipis di dekat permukaan padatan. Oleh karena itu, pendifusian molekul A akan mengalami pendistribusian kecepatan di mana karakteristik film falling tetap bersebelahan dengan dinding, yaitu Y sama dengan 0. Pendistribusian kecepatan diberikan di persamaan 2.2/22 di halaman 47, di mana cos beta sama dengan 1 dan X sama dengan do min Y ceritanya. Kamu bisa pakai persamaan ini. Nah, di dan luar dekatan dinding, Y per do kuadrat kurang dari Y per do, sehingga untuk permasalahan yang kecepatan perkiraannya sangat bagus. Bentuknya adalah sebuah fungsi linier. Nah, jadi ketika di sini perkiraannya untuk jarak pendek, kamu bisa pakai persamaan ini, kondisi batasnya dengan ini. Nah, kondisi batas yang kedua adalah CA0. CA0 itu adalah kelarutan A di dalam B. Kondisi batasnya digunakan do CA per do Y sama dengan 0 ketika Y sama dengan do. Nah, karena untuk waktu kontak yang singkat hadir secara intuisi, di mana hal itu tidak membuat perbedaan banyak. Lagi pula banyak molekul A yang hanya sedikit menetrasi ke dalam film. Ke dalam film molekul A yang tidak dapat cukup jauh untuk melihat tepi luar kondisi batas di Y sama dengan do. Karenanya molekul tidak dapat membedakan antara kondisi batas sesungguhnya dan kondisi batas perkiraan. Jadi nanti dibuat seakan-akan dia steady state karena dia tidak bisa membedakan itu ya. Jenis yang sama dari pertimbangan tersebut juga diterapkan di contoh 1153 di halaman 350. Bentuk dari kondisi batas dalam persamaan 1893 hingga 5 di mana CA mendekati 0 dan Z mendekati 0 dan Z mendekati tak hingga menyarankan adanya metode kombinasi variabel yang serupa di contoh 38-1 dan 1153 di halaman 103 dan 347. Oleh karena itu, mencoba CA-YZ per CA0 itu adalah neta. Ya, kalau di sini kayak neta itu titik bersih ya kalau di bahasanya di sini, kalau di termodinamika. Di mana neta adalah Y dikalikan A per Y 9DABZ pangkat 1/3. Nah, kombinasi variabel independen ini dapat ditunjukkan menjadi tak berdimensi dan faktornya dilibatkan penyelesaian yang lebih rapi. Nah, ketika perubahan variabel ini dibuat, persamaan diferensial parsial di 1892 yang di atas itu menjadi persamaan diferensial ordiner. Dengan kondisi batas F0 itu posisinya 1, ketika dia tak hingga menjadi 0 hasilnya. Nah, persamaan order kedua yang dibentuk persamaan C19 di halaman 730, penyelesaiannya seperti ini. Jadi bentuk-bentuk seperti ini sudah diselesaikan dan sudah dirangkum di bentuk lampiran. Lalu konstanta integral dapat dievaluasi selanjutnya menggunakan kondisi batas untuk memberikan C1 sama dengan 1 dan C1 sama dengan min 1 di sini posisinya. Dan melalui persamaan yang ada di halaman 732, kita dapatkan profil konsentrasi di mana T94/3 itu 0, ini gamma ya, gamma 4/3 bukan gamma 4/3 itu nilainya 0,893 dan fungsi gamma 4/3 kamu bisa lihat di C4 atau di halaman 732.
Nah, selanjutnya molar setempat di dinding dapat diperoleh melalui ini yang ada di halaman 732 ya, kamu bisa pakai. Lalu aliran molar A melewati seluruh permukaan transmassa ketika Y sama dengan 0 adalah ini. Di mana kamu bisa cek lagi di lampiran 730 bentuk gamma 7/3 itu seperti apa. Sebenarnya kalau nyari gamma itu kan misalnya dapat gamma 7/3, gamma per 73 itu maksudnya 7/3 dikurang 1. Kalau kurang 1 kan berarti 3/3, jadi 4/3. 4/3 dikalikan, ini masih bisa sih, masih bisa selesaikan. Karena kalau di sini sudah dikasih tahu gamma 4/3 0,83, maka ini nggak usah kamu selesaikan lagi. Sebenarnya ini kan 4/3 dikalikan 1/3 dikalikan gamma 1/3 sebenarnya ya kalau penyelesaian gammanya. Tapi karena tabel ini sudah memberikan nilai gamma 4/3 0,83, maka ketika mendapatkan gamma 7/3 tidak perlu diselesaikan hingga gamma 1/3. Jadi ini kan tinggal 4/3 dikali gamma 4/3. Jadi 4/3 dikalikan dengan 0,893 ini gammanya. Ya. Oke, nah permasalahan yang didiskusikan dalam hal ini dan sesi sebelumnya adalah dua contoh tipe penyelesaian asimptotik yang dibahas di bab 22. Catatan bahwa di bab 18.8 WA setara dengan DABL diakarkan ya dari gradien kecepatan di antar muka transmassa, dan di bab 18.8 gradien kecepatan adalah 0. Di mana di sesi ini gradien kecepatan tidaklah bernilai 0 posisinya. Oke, saya lanjut ini ya, lanjut aja yang jadi satu video. Ini adalah yang selanjutnya adalah pendifusian dan reaksi kimia di dalam katalis berpori. Ya, oke, sebentar break dulu ya.